Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas sebuah cerita yang dijamin bikin kamu takut sendirian. Berjudul Kamis Wage. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka. Keanehan demi keanehan akan membawa kita ke satu momen yang paling mengerikan dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali nggak kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke, kali ini percakapan antara Dani dengan Yoga guys. Ini posisinya udah hampir tengah malam ya guys ya. Udah di jam 23.33. Ini udah hampir jam 12 malam, tengah malam. Oke, kita mulai. Dan kamu belum tidur. Tadi aku ke rumahmu. Kata bapakmu, kamu demam tinggi. Masih melek. Badanku panas. Tapi dingin sampai tulang, kata Dani. Oh berarti ini posisinya Dani lagi sakit guys. Dia lagi demam tinggi gitu ya guys. Sejak pulang dari sawah kemarin. Iya, tapi ini beda Yok. Beda gimana? Kamar aku bau. Bau apa? Amis. Kayak darah dicampur lumpur. Ini apa halusinasi si Dani aja ya guys ya, karena ini posisinya Dani ini lagi demam tinggi. Apa cuman firasat, apa tuh kayak halusinasi dia seperti itu, kayak darah dicampur lumpur. Terus bau itu pindah-pindah. Dan jangan ngomong gitu, serius, tadi baunya di pintu dan sekarang baunya di bawah kasur. Kamu masih ingat kan? Kemarin itu Kamis Wage. Oke, berarti ini posisinya Dani dan Yoga itu main ke sawah. Posisinya di Kamis Wage. Nah, kalau di daerah Jawa-Jawa gitu, itu pasti ada sesuatu. Kalau Kamis Wage, kalau yang belum tahu, Kamis Wage itu kayak hari pantang gitu. Intinya jangan aneh-aneh. Mulai lagi kamu, aku serius. Kamis Wage itu malamnya penunggu sawah naik ke darat. Terus kamu yang lempar batu ke semut tua itu kan? Aku cuma iseng di hari pantangan itu sama aja nantang. Oke guys, berarti ini di Kamis Wage kemarin itu Dani ngelempar batu di sumur tua. Kok semua tempat itu pasti ada penunggunya guys, cuman tergantung kita lagi gimana caranya menghargai gitu ya guys ya. Jangan sampai penunggunya itu ngerasa keganggu. Kamu masih aja percaya hal kayak gitu? Yok, sekarang kasurku gerak. Apa? Pelan, kayak didorong dari bawah. Kamu mimpi? Enggak. Aku nggak mimpi, ini nyata. Oke, jadi ini udah mulai ada interaksi antara penunggunya tadi dengan Dani. Aku nggak mimpi, ini nyata, dia bilang gitu ya. Sekarang aku ngerasa kasurnya kayak diangkat. Yok, aku nggak bisa bangun. Panggil orang rumah. Lidahku berat, tanganku dingin, kayak dipegang sesuatu. Dan baca doa, jangan panik. Aduh iya, ini kayak situasinya sama kayak ketindihan. Kalian tahu nggak ketindihan itu apa guys? Nah, komen di bawah ya guys ya. Nah ini percis banget, semua badan itu kaku gitu ya guys ya. Nah ini bagus sih saran dari Yoganya. Dan baca doa, jangan panik. Ya itu salah satunya. Ada bayangan di sudut kamar. Jangan diliatin. Aku gak mau lihat, tapi dia gerak. Astagfirullah. Dan tutup matamu. Yok, dia tinggi banget. Ya ampun, Dani ini dibilang tutup mata, malah dia lihat lagi. Jangan deskripsikan, jangan. Ini Yoga juga takut ya guys. Kepalanya nyentuh langit-langit.
lehernya panjang, mukanya kayak orang tenggelam kelamaan. Ya, fix ini si penunggu dari sumur sih guys. Posisinya kayak orang tenggelam gitu. Dan stop, matanya merah, tapi bukan merah kayak orang marah. Terus, tapi matanya merah kayak orang lapar. Tutup mata sekarang. Dani ini bingung, ya ampun. Dia nggak bisa dikasih tahu, disuruh tutup mata malah ngelihat dia guys. Dia senyum yok. Senyumnya kebelah sampai pipi. Dia pegang kepalaku. Oh my god. Posisi kita lagi nggak bisa gerak. Terus hantu itu nyentuh badan kita. Takut banget. Gue bilang jangan buka mata. Itu Dani ini tengkaran banget sih. Lari sekarang dan nggak bisa lari juga, kan badannya kaku ya guys ya. Kukunya masuk ke kelopak mataku. Allahu Akbar. Oh my god, astagfirullahaladzim. Ini dia kukunya itu yang tajam masuk ke mata. Itu pasti perih banget guys. Allahu Akbar. Aku otw ke rumahmu. Sakit yok. Matanya ditarik. Oh, mata ditarik. Aku lihat gelap total. Oh my god. Tahan dan gue lagi di jalan. Ini nyusul sepertinya. Tapi kenapa kayak kan Dani ini sama orang rumah ya. Kenapa ayahnya nggak bantu Dani? Oh iya, karena Dani itu terkunci mulutnya. Gue lagi di jalan dan kamu baik-baik aja dan aku udah sama Mbah. Oh jadi Yoga ini bawa Mbah ya. Katanya penunggunya udah dikembalikan. Oke, Yok. Ya Allah, dan kamu gimana? Oh jadi ini penunggunya udah dibalikin karena Mbahnya orang pintar gitu ya guys ya. Aku bisa lihat lagi. Alhamdulillah. Berarti ini fix penunggunya udah kembali gitu ya guys. Kamu di kamar kan? Iya. Tapi penglihatanku beda. Maksudnya, kok penglihatannya beda guys? Lebih terang, lebih jauh. Dan jangan bercanda ya. Aku nggak bercanda. Oh ya guys, ingat nggak? Tadi kan dia bilang matanya udah ketarik guys. Berarti otomatis seharusnya matanya udah nggak ada. Tapi di sini dia bilang kalau dia bisa lihat. Aku nggak bercanda. Aku di depan rumahmu. Ngaco kamu. Kamu lagi duduk di kasur kan? HP di tangan kanan. Lampu kamar kamu mati setengah yok. Waktu mataku diambil, dia ninggalin penggantinya ya. Tuh kan, dia ternyata itu bukan mata aslinya guys. Itu mata pengganti. Dan aku ngerasa belakang leherku ada yang aneh. Belakang aku, kenapa? Ada apa di belakangnya? Yoga, belakang leher Yoga gitu. Mata yang aku pakai sekarang lagi nempel di tengkuk kamu. Dan dia udah berdiri tepat di belakangmu. Oh my god. Jadi posisi ini aku rangkum lagi, aku bantu rangkum. Ini posisinya Yoga sama Dani main ke sawah. Dan Dani ini kayak ganggu gitu. Mana waktunya pas tepat di Kamis Wage. Itu waktu yang pantang ya guys ya. Apalagi kalau dilakukan aneh-aneh sampai ngeganggu gitu. Dan akhirnya yang lempar tadi Dani itu kena batunya. Dia diganggu sama penunggu yang di sumur tadi. Sampai matanya itu dicongkel. Dan akhirnya karena dia mainnya sama Yoga tadi, jadi Yoga juga ikut kena. Aduh, serem banget ya guys. Intinya kalau misalnya ke tempat-tempat seperti itu, apalagi di waktu yang dilarang gitu, lebih baik harus jaga sikap ya guys ya. Jangan sampai kayak si Dani tadi.
Oke, komen di bawah saran dan masukannya, atau ada cerita pengalaman kamu, boleh di chat di komen ya bun ya guys. Dadah.